Bab ke-39. Sudahlah ibu dan bapak, jangan bersedih lagi. Aku sudah mengikhlaskan Mas Zaki untuk Ferin. Aku juga akan segera mengurus surat perceraian, ucap Anya sambil tersenyum. Dia harus bisa kuat agar kedua orang tuanya tidak berlarut dalam kesedihan. Maafkan ibu nak, padahal selama ini aku selalu mendidik Ferin agar menjadi wanita yang baik dan terhormat. Tapi ternyata aku sudah gagal menjadi seorang ibu, ucap Yani sambil menundukkan kepalanya. Anya memegang tangan ibunya dan menenangkannya. Bu, aku tidak apa-apa. Biarkan mereka hidup bersama. Ibu tidak salah, ucap Anya. Meskipun kamu sudah merelakan mereka berdua, tapi tetap saja mereka harus diberi pelajaran. Mulai saat ini, jangan pernah membantu adikmu lagi, Anya. Kamu harus bisa membuat dia kapok, ucap Dedi dengan penuh amarah. Mendengar ucapannya, Anya hanya mengangguk sebagai tanda mengiyakan. Untuk beberapa hari ke depan, kami akan menginap di sini. Bapak juga sudah minta izin ke perusahaan, ucap Dedi. Tapi Pak, aku benar-benar tidak apa-apa. Kenapa Bapak sampai izin ke perusahaan? Tanya Anya tidak enak hati. Dia merasa baik-baik saja. Mendengar Dedi sampai izin, itu membuat Anya semakin merasa tidak enak hati. Bapakmu khawatir nak. Biarkan saja. Kami berdua akan menjagamu di sini untuk beberapa hari. Atau jika kamu mau, apa kamu mau tinggal bersama kami saja? Tanya Yani. Tidak bu, aku di sini saja, jawab Anya. Mendengar ucapan anaknya, mereka berdua hanya mengangguk sebagai tanda mengerti. Di tempat lain, kini Ferin dan Zaki baru sampai di rumah orang tua Zaki. Tanpa permisi mereka langsung nyelonong masuk ke dalam rumah. Sesampainya di ruang keluarga, ternyata kedua orang tuanya dan kakak perempuan Zaki sedang berkumpul di sana. Apa kabar kalian? Ucap Zaki pelan. Sontak saja mereka bertiga terkejut dan langsung melihat ke arah Zaki dan Ferin. Zaki, ucap sang kakak yang bernama Nia. Mereka tampak keheranan, apalagi melihat Zaki datang bersama adik iparnya. Mana Anya? Tanya bapak Zaki yang bernama Adi. Iya, ada apa kalian datang ke sini? Timpal ibunya Zaki yang bernama Leni. Ferin melihat ke arah Zaki. Entah kenapa dia merasa keluarga Zaki tidak menyukai kehadirannya. Saat Zaki mengajak Ferin untuk duduk bersama mereka, tiba-tiba saja kedua orang tua Zaki dan kakak perempuannya beranjak dari sofa dan melengos pergi ke kamar masing-masing. Sontak saja hal itu membuat Ferin terkejut dan merasa malu. Tidak apa-apa, ayo duduk, ajak Zaki. Mendengar hal itu, Ferin menghela napas panjang dan duduk di sofa. Tenang saja, keluargaku memang mempunyai sifat seperti itu, jadi jangan takut, ucap Zaki menenangkan selingkuhannya. Apa kamu tidak melihat sikap mereka padaku tadi? Apa kamu pikir aku akan betah tinggal di sini? Tanya Ferin kesal. Zaki menarik napas kasar. Sebenarnya dia juga yakin pasti kedua orang tuanya marah, apalagi sampai tahu jika dirinya dan Ferin akan segera menikah. Ayo kita keluar dari rumah ini. Apa kamu tidak bisa menyewa kontrakan? Lebih baik aku tinggal di kontrakan daripada harus makan hati di sini. Ferin bicara dengan tegas. Ferin, kamu harus mengerti dengan keadaanku sekarang. Kamu juga tahu kan aku belum gajian minggu ini. 2 hari saja kamu tahan dulu untuk tinggal di sini. Nanti setelah gajian, baru kita cari kontrakan, ucap Zaki menjelaskan. Ferin mendengus kesal. Belum apa-apa dia sudah tidak tahan jika harus tinggal bersama dengan keluarga Zaki. Apalagi melihat wajah mereka yang sinis, itu semakin membuat Ferin takut. Gila kamu Mas, kamu malah membawaku ke sini. Lihatlah respon keluargamu. Mereka seakan-akan enggan melihat wajahku, bentak Ferin. Iya, aku tahu apa yang kamu rasakan saat ini.
Anya juga sama sepertimu. Dulu dia tidak mau jika diajak tinggal di rumah ini, tapi lambat laun dia bisa membujuk mereka. Sehingga keluargaku dengan Anya sudah sangat akrab, ucap Zaki. Zaki malah teringat Anya yang selalu sabar menghadapi keluarganya. Bahkan Anya pernah dicaci maki hanya gara-gara bangun kesiangan. Tapi itu tidak membuat Anya berkecil hati. Dia terus berusaha menjadi menantu yang baik untuk kedua orang tua Zaki. Sampai di mana mereka luluh dengan kebaikan yang selalu Anya lakukan pada mereka. Oh, jadi kamu malah membandingkan aku dengan Kak Anya. Apa aku tidak salah dengar? Tanya Ferin. Dia cemburu jika Zaki membahas nama sang kakak. Sayang, jangan salah paham. Aku hanya ingin kamu membujuk kedua orang tuaku dan kakak perempuanku agar mereka bisa menyukaimu, ucap Zaki. Ferin tidak menjawab. Dia hanya diam dan memasang wajah yang ketus. Apa kamu lapar? Tanya Zaki. Tentu saja Ferin langsung mengangguk, karena dia sangat lapar. Sebentar aku bawakan makanan dulu dari dapur, ucap Zaki. Setelah melihat kepergian Zaki, Ferin mengumpat dalam hatinya. Dia pikir kedua orang tua Zaki dan kakak perempuannya tidak suka dengan kehadirannya. Aku masih punya uang dari Mas Sandi. Jika aku memakai uang itu, berarti itu tandanya aku harus berhubungan dengannya begitu. Aku tidak peduli. Yang jelas untuk saat ini aku harus keluar dari rumah ini dan pergi cari kontrakan. Masa bodohlah dengan Mas Sandi, gumam Ferin. Dia baru ingat jika Sandi memberikan uang 10 juta padanya. Jika Ferin ingin memakai uang itu, berarti tandanya Ferin harus menjalani hubungan dengan Sandi. Dan sekarang Ferin akan menggunakan uang itu untuk mencari kontrakan, agar dia tidak tinggal di rumah orang tua Zaki. Tidak berselang lama, Zaki datang sambil membawa nampan berisi makanan dan minuman di tangannya. Ini sayang, ucap Zaki sambil menyodorkan nampannya. Terima kasih, ucap Ferin. Zaki hanya tersenyum dan mengangguk. Loh, kenapa kamu tidak makan, Mas? Tanya Ferin. Aku sudah kenyang. Kamu makan saja. Kasihan bayi yang ada di perutmu, ucap Zaki sambil tersenyum. Ferin langsung menyantap makanannya, karena dia benar-benar sangat lapar. Zaki hanya menatap wajah Ferin yang tampak menikmati makanannya. Wow, lancang sekali ya. Tanpa izin dulu sama pemilik rumah, seorang tamu langsung mengambil makanan sendiri. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan Nia. Kak, aku hanya mengambil 1 piring saja, ucap Zaki pelan. Ferin juga langsung berhenti makan dan menundukkan kepalanya. Sama saja. Itu namanya kamu lancang, Zaki. Enak saja datang ke rumah ini hanya untuk minta makan. Dasar tidak tahu malu, ucap Nia dengan tegas. Mereka berdua sangat heran dengan sikap Nia, apalagi Zaki. Belum juga dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nia langsung marah-marah tidak jelas. Apa mungkin Nia dan kedua orang tua Zaki sudah mengetahui apa yang terjadi pada rumah tangga Anya dan Zaki? Kak, maaf aku sudah lancang. Maaf kak, ucap Zaki sambil menundukkan kepalanya. Dia akan mengalah saja. Mendengar ucapannya, sontak saja Ferin terkejut. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Zaki. Lalu mau apa kalian kesini? Di mana Anya? Menantu di rumah ini hanya Anya. Tidak ada yang lain. Nia bicara dengan nada tinggi. Ferin dan Zaki kembali saling pandang. Mereka yakin pasti Nia sudah mengetahui permasalahan yang terjadi pada mereka. Kak, belum sempat Zaki meneruskan ucapannya, Nia berteriak dan menyuruh adiknya untuk diam. Aku ingin bertanya padamu, kenapa kamu datang ke sini bersama adikku? Tanya Nia pada Ferin. Zaki memejamkan matanya. Pasti akan terjadi masalah yang besar di rumahnya. Apalagi setelah Ferin bicara yang sebenarnya,
Itu akan semakin membuat Nia murka. Karena memang Ferin sudah putus surat malunya. Dia berdiri dan mendekat ke arah Nia. Jangan bicara dengan nada tinggi, karena sebentar lagi aku akan menjadi adik iparmu. Plak. Tanpa diduga, Nia langsung menampar pipi Ferin dengan kencang. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya, apalagi mendengar langsung dari mulut Ferin. Tentu saja Ferin kaget dan memegang pipinya yang terasa sakit. Zaki mendekat ke arah Ferin dan menanyakan keadaannya. Sialan kalian berdua. Jeti benar ucapan Anya. Jika kalian berdua sudah berani berselingkuh di belakangnya. Gila kamu Zaki. Nia bicara dengan penuh amarah. Tentu saja dia akan membela Anya, karena Anya adalah wanita yang sangat baik. Kak, aku mohon dengarkan dulu penjelasanku. Jangan marah dulu, ucap Zaki pelan. Ferin masih terdiam. Dia masih syok karena Nia sudah menampar pipinya tadi. Jelaskan apa lagi Zaki? Sudah jelas wanita murahan ini sudah bicara langsung. Kenapa kalian berdua sampai berani datang ke sini? Ibu dan bapak juga marah. Dia tidak akan pernah mau merestui hubungan kalian berdua, ucap Nia dengan tegas. Mendengar ucapan sang kakak, Zaki hanya terdiam dan menundukkan kepalanya. Jika Nia sudah marah, dia tidak bisa melawan. Ferin juga sama, karena takut Nia menyakitinya lagi. Dia memilih untuk diam dan bersembunyi di punggung kekasihnya. Pergi kalian dari sini. Jangan memancing amarahku. Pergi, ucap Nia mengusir mereka. Dia tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh adiknya. Dia dan kedua orang tuanya marah dan kecewa pada Zaki. Aku hamil. Deh. Tiba-tiba saja Ferin bicara seperti itu di hadapan Nia. Sontak saja Nia terkejut sampai membelalak mata. Ferin. Zaki berusaha menenangkan Ferin agar dia tidak bicara lagi di hadapan kakaknya. Tidak mas, aku harus bicara yang sebenarnya. Sudah lama kan keluargamu menanti seorang bayi. Selama ini Kak Anya belum bisa memberimu anak kan? Ucap Ferin. Dia menduga pasti keluarga Zaki akan bahagia mendengar kabar jika dirinya sedang mengandung. Lalu Zaki melihat ke arah kakaknya. Namun yang anehnya, Nia terlihat marah dan sekarang wajahnya mulai memerah. Bagaimana kak? Pasti kamu juga bahagia kan mendengar kabar baik ini? Tanya Ferin sambil tersenyum. Mendengar ucapannya, Nia menarik napas kasar dan langsung menyerang adiknya. Sialan, kenapa kamu tega mengkhianati Anya? Dia adalah wanita yang sangat baik. Kenapa kamu malah berhubungan dengan wanita murahan seperti dia? Kenapa? Ucap Nia. Dia terus memukul adiknya karena saking marahnya. Kak ampun kak, teriak Zaki. Namun Nia terus menyerang adiknya. Dia harus memberi pelajaran pada Zaki karena sudah berani menyakiti Anya. Lepaskan. Jangan sakiti Mas Zaki, teriak Ferin. Dia berusaha melepaskan tangan Nia dari tubuh kekasihnya. Namun dengan penuh amarah, Nia langsung mendorong tubuh Ferin sampai dia tersungkur ke lantai. Ferin! Zaki berteriak dan langsung mendekat ke arahnya. Dia juga membantu Ferin untuk berdiri. Nia menatap tajam ke arah mereka. Dia benar-benar murka. Kenapa kak? Kenapa kamu kasar seperti ini pada kami? Apa kamu tidak bisa menerima Ferin dan menerima keinginan adikmu ini? Tanya Zaki dengan memasang wajah yang sendu. Mendengar ucapan adiknya, Nia langsung tertawa kencang. Apa kamu bilang? Keinginanmu? Keinginanmu yang ingin menikahi adik iparmu sendiri begitu? Apa kamu sudah tidak waras Zaki? Kamu menyia-nyiakan berlian demi kerikil di pinggir jalan. Bodoh kamu, ucap Nia dengan penuh amarah. Ferin mendongakkan wajahnya dan menatap wajah Nia. Jangan pernah membanding-bandingkan aku dengan Kak Anya. Aku tidak suka, bentak Ferin. Zaki menghela napas panjang
Dia kesal pada Ferin, yang malah melawan ucapan kakaknya. Memangnya kenapa? Apa kamu tidak terima dengan ucapanku? Ya sudah, pergi kamu dari rumah ini. Dasar tidak tahu malu. Nia bicara dengan nada tinggi. Nia benci pada orang yang berani melawan ucapannya. Ayo Mas, kita pergi dari rumah ini, ajak Ferin. Tapi belum sempat Zaki meneruskan ucapannya, Ferin langsung menarik tangannya. Tidak lupa mereka membawa koper masing-masing. Setelah melihat kepergian mereka berdua, Nia menarik napas kasar. Dia duduk di sofa sambil memegang kepalanya yang terasa sakit. Gila memang si Zaki. Dia malah berselingkuh dengan adik iparnya sendiri. Pasti Anya sangat hancur sekarang. Orang-orang terdekatnya malah berani berkhianat di belakangnya, ucap Nia sambil mengepalkan tangannya. Dia sudah terlanjur sayang pada Anya. Apalagi Anya sudah banyak membantu keluarganya. Dan sekarang dia akan kehilangan adik ipar yang sangat dia sayangi. Anya, maafkan aku, gumam Nia. Dia merasa bersalah. Di saat dia sedang merenung, tiba-tiba saja Leni sang ibu datang menghampiri Nia di sana. Apa mereka sudah pergi? Tanya Leni pelan. Lalu dia duduk di sebelah anaknya. Sudah Bu, jawab Nia. Mendengar ucapannya, Leni akhirnya bisa bernapas dengan lega. Dia dan suaminya juga sangat menyayangi Anya. Mereka sudah menganggap Anya sebagai anak kandung mereka sendiri. Kenapa sakit tega pada Anya? Ucap Leni pelan. Nia memegang tangan ibunya dan menenangkannya. Bu, sudah jangan bersedih lagi. Yang terpenting sekarang mereka sudah pergi dari sini. Lebih baik kita temui Anya saja. Jangan memikirkan mereka, ucap Nia. Meskipun begitu tetap saja Leni sakit hati dengan kelakuan anak bungsunya. Dia malu pada Anya. Nia, apa adikmu sudah tidak waras? Kenapa dia malah berselingkuh dengan adik iparnya sendiri? Kamu juga tahu kan, Anya adalah wanita yang sangat baik. Dan sekarang kita akan kehilangan sosok Anya. Leni bicara sambil meneteskan air matanya. Nia memeluk tubuh ibunya dengan erat. Dia merasakan apa yang sedang ibunya rasakan saat ini. Pasti Leni sangat marah dan kecewa pada Zaki. Namun nasi sudah menjadi bubur. Semuanya sudah terjadi. Dan kini Zaki pergi bersama selingkuhannya.